Ya, jadi standar itu patokan atau tolak ukur yang dipergunakan untuk menilai hasil kerja karyawan. Jadi seperti ketika kita mau menilai sesuatu, mau menilai misalnya kalian di dalam kuliah ketika dosen akan melakukan penilaian atau mengevaluasi hasil dari belajar kalian, pasti kita punya standar tolak ukur. Misal, seperti saya pribadi, standar saya atau tolak ukur saya untuk menilai mahasiswa atau memberikan mahasiswa nilai A atau lulus dalam mata kuliah saya adalah harus mengerjakan tugas tepat waktu, harus mengikuti setidak-tidaknya 4 kuis dalam satu semester, atau setidak-tidaknya memenuhi presentase kehadiran 85%. Itu adalah standar tolak ukur. Nah, kalau dalam perusahaan, kalau untuk mengukur kinerja karyawan, maka standar kinerja adalah tolak ukur yang dipakai oleh tim penilai untuk mengukur atau menilai hasil kerja karyawan. Jadi apa itu standar kinerja, Mas Egi? Apa, Mas? Standar kinerja karyawan tolak ukur untuk menentukan berhasil dan tidaknya kinerja, Bu. Ya, tolak ukur untuk menilai hasil kerja karyawan. Jadi secara garis besarnya, tolak ukur untuk menentukan hasil dan tidaknya kinerja karyawan, memotivasi karyawan agar berusaha untuk mencapai suatu standar kinerja. Nah, bagaimana perusahaan membuat standar kinerja? Standar kinerja dibuat atau dibentuk oleh perusahaan itu tidak asal, tetapi ada syarat dalam proses pembuatan standar kinerja. Ada beberapa syarat diantaranya yaitu ini nanti kalian bisa baca sendiri fungsi standar kinerja. Ini syarat dari standar kinerja. Agar dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja karyawan, maka standar kinerja yang dibuat oleh perusahaan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ada hubungan relevansinya dengan strategi perusahaan. Maksudnya di sini adalah ketika suatu perusahaan itu berdiri, ketika suatu perusahaan itu menjalankan usahanya, pasti memiliki namanya tujuan atau goal. Misal di perusahaan penjualan baju atau penjualan fashion, maka tujuan dari perusahaan itu misalnya salah satunya adalah mencapai target penjualan sebanyak 1.000 pieces baju per bulan. Setelah ditetapkan tujuan, pasti perusahaan punya strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu contoh strateginya misalnya dengan cara promosi melalui media sosial, melakukan penjualan live melalui media sosial sehingga produknya lebih dikenal. Nah, kalau strategi perusahaannya seperti itu, otomatis standar kinerjanya juga harus dibuat yang ada hubungannya dengan strategi perusahaan. Kalau strategi perusahaan itu adalah untuk mencapai penjualan 1.000 pieces dengan cara mempromosikan melalui media online, maka standar kinerjanya harus dibuat yang ada hubungannya. Hanya standar kinerja karyawan dianggap berhasil atau kinerjanya dianggap bagus ketika dia bisa mempromosikan barang di media sosial. Ketika level penjualannya bisa mencapai 100 pieces baju per hari sehingga satu bulan bisa lebih dari 1.000 pieces baju. Nah, seperti itu. Jadi standar kinerja tidak dibuat asal, sehingga nanti hasil dari penilaian kinerjanya ini tidak bias. Yang kedua, harus mencerminkan keseluruhan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Ini sudah pasti. Jadi standar kinerja kalau tadi Mas Egi bilang adalah SOP, standar operasional perusahaan, maka isinya bukan hanya tentang standar yang harus dicapai, tentang target yang harus dicapai, tetapi juga tanggung jawab dan tugas yang harus dikerjakan oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Syarat yang ketiga yaitu memperhatikan pengaruh dari faktor-faktor di luar kendali karyawan. Jadi, ketika kita menetapkan suatu standar kinerja, membuat suatu tolak ukur kinerja karyawan, hendaknya juga memperhatikan faktor-faktor di luar kendali karyawan. Salah satu contoh faktor-faktor di luar kendali karyawan apa? Kalau misalnya kalian kerja
permasalahan apa yang di luar kendali kalian, yang tidak bisa kalian selesaikan karena keadaan tersebut memang keadaan yang di luar kendali kita. Contohnya apa? Di sini ada yang kerja di bagian produksi, ada kerja di bagian produksi. Kerjanya di apa? Para Aisyatul Riza. Ya, saya produksi, Bu. Ya, produksi apa? Sarang walet Sarang walet. Itu produksinya gimana? di Jombang. Di Jombang. Alat produksinya menggunakan apa? Pakai pinset. Oke. Pakai pinset. Selama ini kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi selama kerja apa? Kalau di luar kendali karyawan itu biasanya barang yang datang itu kadang bagus, kadang jelek gitu, Bu. Bahan bakunya. Iya, Bahan baku untuk produksinya kadang kualitasnya bagus, kadang jelek. iya, Bu. Nah, itu ketika perusahaan menetapkan standar kinerja, hal-hal semacam itu juga harus diperhatikan. Jadi memperhatikan pengaruh faktor-faktor di luar kendali karyawan. Jangan sampai kita memberikan penilaian kinerja kepada karyawan, karyawan kita nilai bahwa dia hari itu tidak bisa mencapai target produksi, padahal sebenarnya kualitas dari bahan baku yang diproduksi pun itu ternyata tidak layak atau kualitasnya buruk sehingga karyawan tidak bisa mencapai target produksi di hari itu atau di hari-hari setelahnya. Jadi yang dimaksud dengan faktor di luar kendali karyawan itu adalah faktor-faktor yang tidak bisa diprediksi atau tidak bisa diselesaikan sendiri oleh karyawan, tetapi memang membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Misal di bagian produksi, karyawan standar kinerjanya harus membuat 100 pasang sepatu. Ternyata di hari itu ada kerusakan mesin yang menyebabkan karyawan tersebut tidak bisa secara optimal untuk memproduksi atau mengerjakan produksi sepatunya, ya maka faktor tersebut harus diperhatikan. Jangan sampai kita menilai bahwa dia tidak bisa mencapai target, terus dianggap dia tidak mempunyai prestasi kerja atau dianggap tidak memiliki motivasi kerja, padahal sebenarnya faktor yang menyebabkan dia tidak bisa mencapai kinerjanya dengan baik itu adalah karena kerusakan mesin, di mana kerusakan mesin tersebut tidak bisa diperbaiki sendiri, tetapi harus mendatangkan teknisi yang mungkin lebih berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bisa dipahami faktor atau syarat nomor 3 tentang pengaruh faktor di luar kendali karyawan? Bisa, Bu. Selanjutnya, memperhatikan teknologi dan proses produksi. Selain memperhatikan faktor yang di luar kendali karyawan, perusahaan juga harus memperhatikan teknologi yang dipakai. Jangan sampai misalnya teknologi tersebut memang tidak memadai untuk mencapai target penjualan atau target produksi, tetapi standar kinerja yang ditetapkan tidak memperhatikan hal itu. Maka nantinya kita tidak bisa secara fair menilai hasil kerja karyawan. Contoh misalnya mesin produksi keluaran tahun 2000 dipaksakan untuk memproduksi barang sebanyak sekian piece. Padahal dari teknologinya sendiri sudah tidak mumpuni, tetapi standar kinerja yang dibuat tidak memperhatikan hal tersebut. Maka hasil penilaian terhadap kinerja karyawannya pun juga akan bias atau tidak secara efektif.